Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Ar-Rahman Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Ar-Rahman ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Isya dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-22. Berarti ibadah puasa yang kita laksanakan sudah 21. Tentunya kita bermohon dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah puasa kita dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya marilah pada malam hari ini kita memasuki malam ya tentu di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar dalam Al-Quran, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu kalau kita berbicara 1000 bulan berarti umur kita 83 tahun 4 bulannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berkaitan dengan Lailatul Qadar ini adalah ada kewajiban-kewajiban yang harus kita selesaikan yang tidak kalah pentingnya ya. Kalau kita hanya membahas daripada keutamaan atau hikmah Lailatul Qadar, tapi yang satu ini dilupakan ya tidak ada artinya puasa kita. Seperti saya katakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum sempurna keislaman. Kita berbicara orang-orang yang beriman dan bertakwa itu tidak jauh beda dengan perintah melaksanakan kewajiban sholat ini bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan diwajibkannya itu sebelum kita, itu sudah jelas. Tapi yang satu ini kalau dilupa ya tidak ada artinya puasa kita. Seperti dalam rukun Islam ya, kita tidak boleh terlepas dari rukun Islam atau istilahnya arkanul Islam. Dalam hadis dikatakan buniyal Islam ala khamsin
Syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat wa shaum ramadan hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya rukun Islam itu dasar kita itu tidak boleh harus kita berdasar dengan ini. Bahwa yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu adalah pengakuan kita bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya tempat penghambaan kita yang kita harapkan untuk memberikan keselamatan kita. Kemudian selanjutnya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu dan kalimat syahadat ini adalah merupakan dasar ya di antaranya kita menikah menjadi keluarga, rumpun keluarga, satu keluarga antara laki-laki dan perempuan sebagai penghambaan kita kepada Allah, pengabdian, penyumpahan, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama dan juga kita ungkapkan di dalam salat 5 waktu. Kalau ini tidak dilafazkan maka salat kita tidak sempurna. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Karena salat itu adalah tiangnya agama. Maka diterimanya ibadah puasa kita itu apabila salat 5 waktu kita sempurna. Karena salat itu tiangnya agama, salat imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan berarti dia tegakkan agama. Dan selanjutnya apabila dia lalai melaksanakan ibadah salat, maka berarti dia meruntuhkan agama. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Nah, ini zakat ini adalah sangat penting untuk kita. Zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah setiap orang harus mengeluarkan zakat paling tidak 4 liter beras. Sedangkan zakat harta kalau kita punya kelebihan kita keluarkan. Tentu dalam hal ini ya kewajiban melaksanakan perintah salat itu adalah sebenarnya mulai dari masuknya hari pertama puasa. Kalau besok kita mau puasa, maka maghrib tadi sudah masuk wajibnya puasa. Jadi bagi orang yang mau pergi jauh selesaikan. Tapi ya kita ada di tempat kadang ya saat-saat sekarang atau tinggal 5 hari lebaran kita selesaikan. Nah, sekarang di dalam ayat mengatakan qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Berbahagia kamu semua ini, berbahagialah kita semua apabila sudah melaksanakan mengeluarkan zakat. Lalu kita berzikir mengingat Allah atas segala pemberiannya yang kita keluarkan zakatnya. Kemudian kita menegakkan salat, baik itu salat wajib apalagi salat sunat yang mengelilingi salat fardu yang lebih utama. Yang semuanya itu adalah untuk menyempurnakan ibadah salat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah puasa Ramadan. Kemudian yang keempatlah naik haji bagi orang yang mampu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa itu yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah? Tentu kita sebagai kepala rumah tangga. Kita bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada keluarga kita. Kita keluarkan zakat fitrahnya istri kita, anak kita sebagai tanggung jawab kita, kemudian kemenakan yang tinggal di rumah kita atau orang lain yang dianggap sebagai anak atau keluarga dalam rumah tangga itu. Maka kita kepala rumah tangga berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Jangan kita berpikir orang tuanya kan mampu di kampung, bukan persoalan itu, tapi di tempat ini di rumah kita itu adalah sebagai tanggung jawab kita. Makanya itu wajib kita keluarkan zakat fitrah.
Kalau bapaknya sudah tidak ada, ya diganti ibu rumah tangga untuk melanjutkan peranan bapak atau suami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "As-shamu mu'allaqatun bainas sama'i wal ardi hatta taqda wa kana al-fitrah." Bahwasanya bahwa seseorang tidak akan sampai zakatnya ke asrinya Allah atau tergantung antara langit dan bumi sampai orang itu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi oleh karena itu zakat fitrah ini penting untuk kita perhatikan. Kalau zakat-zakat harta itu ya disesuaikan. Ya disesuaikan kecuali sudah paten. Maksudnya sudah paten setiap tahun menghasilkan. Nah, itu dikeluarkan 2,5%. Tapi ada harta kita spontanitas atau sewaktu-waktu datang. Ya misalnya kita ini sebagai pemborong naik tender kita. Ya misalnya 10 juta atau 100 juta, maka dikeluarkan 2,5% pada waktu panen. Ya pada waktu panen, bukan setiap tahun. Jadi kelirulah. Ya kita misalnya memiliki rumah untuk dikontrakan, bukan rumahnya pada waktu dibeli pertama dikeluarkan. Kalau dibeli 1 miliar ya 2,5% dikeluarkan. Selanjutnya tahun berikutnya dikontrakan rumah itu. Misalnya di 100.000 1 tahun, maka pada waktu dikeluarkan zakatnya itu bukan setiap bulan puasa, tapi pada waktu menerima terjadi kontrak, penerimaan kontrak itu 100 juta dikeluarkan 2,5%. Jadi tidak selamanya selama setahun, tapi ya musim-musiman. Ya sebagai pengacara, ya tender, menang tendernya untuk mengadili seseorang, menang, dapat ya 0,5 miliar umpamanya, maka pada saat itu tidak usah menunggu tahun depan puasa, tapi pada saat itu apakah puasa atau di luar puasa dikeluarkan 2,5%. Kalau tidak, kita berarti ada pelanggaran dalam hukum Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan dalam surat At-Taubah ayat 60. Bunyinya dalam Al-Qur'an, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina wa 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah 8 golongan. Yang pertama ya fakir. Ya fakir itu siapa? Orang yang tidak punya mata pencaharian, hanya mengulurkan tangannya mengharapkan kepada siapa yang memberikan. Yang kedua miskin, ada mata pencahariannya tapi tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat ini adalah pengurus masjid ini yang sudah disusun panitia amil zakat. Namanya amil zakat. Dan amil zakat itu macam-macam. Ada yang memang kehidupannya lebih, ada ya norma-norma, ada ya secukupnya. Tapi di dalam penerimaan amil zakat ini wajib diterima, jangan mengira bahwa saya berlebihan, tidak perlu, karena kewajibannya kita punya hak untuk menerima sebagai amil zakat. Kalau mengenai saya mampu berkelebihan, tidak usah pikirkan itu dulu.
terima dulu, setelah terima ya mau bagi-bagi lagi sama yang lebih berhak silakan, tapi jangan ditolak. Ya pernah kejadian waktu saya jadi panitia, wah tergabung ada orang-orang yang menganggap dia lebih ya mapan lah, sehingga dia malu untuk menerima itu. Saya tetap simpan karena itu haknya dia. Kalau memang sudah waktunya tidak ambil ya kita bagi-bagi. Tapi kenapa sudah pada ambil semua tiba-tiba dia cari mana itu amplop kemari? Kan ini kata-kata munafik ya. Artinya ya, ucapannya bagus tapi tidak sesuai dengan hatinya. Makanya itu kita pahami dulu ini ajaran agama. Kemudian orang-orang yang keempat, orang-orang mu'allaf, orang dari sana baru masuk bergabung dengan kita. Ini perlu diinventaris oleh masjid. Jangan sampai tidak diberi sedih, ya dia kembali lagi, kan murtad namanya. Kemudian orang-orang yang berutang itu diberikan. Maksudnya panitia berutang kepada sesuatu diberikan untuk melunasi utangnya itu. Kemudian orang-orang berjalan di jalan Allah itu juga diberikan haknya. Kemudian berjuang untuk mengembangkan ajaran Islam itu juga diberi. Kemudian orang-orang yang menuntut ilmu tapi kehabisan untuk belanja, maka itu juga diberikan kepada yang berhak. Makanya itu kita sebagai panitia 8 itu harus kita teliti dan harus tidak jeli untuk membagi-bagi, jangan sampai salah bagi. Kalau salah bagi ya kita dituntut nanti di hari kemudian nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu uang yang kita kumpulkan ini dibagi berapa? Ya misalnya 800 juta kita kumpulkan di masjid ini. Maka uang 800 juta itu dibagi 1/8. Jadi 100 juta untuk panitia tadi dibagi-bagi. Tapi dibagi-bagi di sini tidak usah seperti di kantor ya, kepala lebih tinggi. Yang wakilnya di bawahnya lagi, anggota di bawahnya lagi. Tidak usah lah, karena tidak terlalu berat. Hanya untuk mengantisipasi kerjasama siapa-siapa yang harus diberikan supaya sampai ini kewajiban dan hak-haknya orang. Makanya itu dibagi, ya bagusnya dibagi rata. Ya mau makan lagi atau mau apa ya sumbangkan lagi kepada keluarga yang berhak menerimanya. Jadi tidak usah ditolak karena satu sisi kita mampu, tapi satu sisi kewajiban kita sebagai hak untuk menerima zakat fitrah ini. Kalau ini kita laksanakan dengan baik, insya Allah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir kejadian pada sahabat Nabi. Dia dari jauh untuk menzakatkan anggota-anggotanya, keluarganya. Sehingga tiba pada Rasulullah itu sudah terlambat. Karena melihat dia terlambat, dia cuma memerdekakan 1 budak. Lalu dia datang dalam keadaan sedih pada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Hai sahabatku, kenapa kamu sedih?" Tidak, katanya, "Saya sedih karena saya mau cepat-cepat mau mengeluarkan zakat fitrah, tapi saya terlambat. Saya hanya memerdekakan budak di jalan." Satu dia memerdekakan budak. Lalu Rasulullah bertanya, "Biar kamu memerdekakan 10, tidak sama mengeluarkan 4 liter beras." Jadi oleh karena ini yang sangat-sangat penting di bulan Ramadan ini, sehingga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus rukun Islam kita penuhi. Pertama tadi mengucapkan kalimat syahadat, kemudian salat, kita mengeluarkan zakat, kemudian kita puasa sementara kita berpuasa, kemudian naik haji bagi orang
yang mampu. Yang tidak mampu tidak usah keburu pengen haji. Pelihara saja salat Jumat setiap malam, setiap minggu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kampungnya di Mekah dan Medina, tapi tidak setiap tahun, cuma satu kali hukumnya melaksanakan haji dan satu kali umrah. Selebihnya itu sunnah. Makanya itu setiap orang naik haji, dia tidak melaksanakan haji, tapi dia sholat Jumat, ya, di masjid bersama-sama orang yang jamaah yang lain, dan mengatakan bahwa sholat Jumat itu sama dengan melaksanakan haji kecil. Jadi oleh karena itu berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa yang dimaksud sini adalah kita sudah melaksanakan rangkaian semua ibadah di dalam puasa ini, baik ibadah yang wajib maupun sunnah yang muakkadah, mengeluarkan zakat, qiraatul Quran, kemudian mudah-mudahan jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum sempurna keislamanmu. Sehingga apa yang kita laksanakan itu sudah mengarah kesempurnaan keislaman kita, karena rukun Islam kita sudah laksanakan dengan benar dan penuh kesempurnaan. Karena selama ini kita tidak menyadari apa yang saya laksanakan ini. Apakah yang saya laksanakan ini sudah rangkaian dari rukun Islam atau hanya sekedar ikut-ikutan lagi puasa. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, marilah kita renungkan dalam hati kita bahwa yang kita laksanakan sementara ini itu sudah 4 rukun. Kita melaksanakan rukun Islam, dan rukun kelima apabila ada kemampuan naik haji. Demikian ceramah singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.